Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendampingan individu PI1 Anis Listiani. Tujuan pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu 1. Mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Pendampingan individu ke-1 ada Bapak Bambang Budi Harso, Eskom dari BPGP Jawa Tengah. Lalu fasilitator saya Bapak Heru Setiawan, STSkom, Bapak Agus Santosa, SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Susukan, Ibu Dia, SPD MPD, pengajar praktek, Anis Listiani, SPD calon guru penggerak. A. Respon terkait review pembelajaran bulan 1. 1. Mohon Bapak Ibu ingat dan tuliskan proses atau kegiatan apa yang sudah Bapak Ibu jalani selama 1 bulan terakhir ini. Proses dalam 1 bulan ini cukup menyenangkan. Banyak hal baik dan positif yang saya dapat dengan program ini, diantaranya mengetahui pemikiran luhur Ki Hajar Dewantara serta bagaimana cara menjadi pengajar yang mampu memahami berbagai macam karakter anak di kelas. 2. Melalui proses atau kegiatan tersebut, capaian apa yang Bapak Ibu peroleh selama 1 bulan terakhir ini? Hal yang saya capai saat ini adalah saya bisa lebih memahami lagi apa itu budi luhur, mampu menjadi pribadi yang peka akan lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekolah, serta merasakan peningkatan kematangan moral, mental, emosional menjadi seorang tenaga pengajar profesional. 3. Bagaimana dukungan dari ekosistem, kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, serta sarana dan prasarana terhadap Bapak Ibu dalam menjalani program calon guru penggerak ini. Alhamdulillah, semua yang berada di dalam lingkungan sekolah, yakni masyarakat sekolah, sangat mendukung penuh apa yang saya lakukan sekarang ini. Mengikuti program guru penggerak ini awalnya juga sudah dapat dukungan, dan setelah menjadi calon guru penggerak pun malah dukungan dari teman sejawat, khususnya kepala sekolah, semakin besar. B. Respon terkait tantangan belajar daring melalui LMS yang dialami Bapak atau Ibu calon guru penggerak. 1. Hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Hambatan yang saya rasakan selama ini lebih kepada koneksi jaringan dan kadang tidak stabil, dan jadwal terkadang tiba-tiba berubah. 2. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut? Menurut saya, solusi terbaik adalah menyediakan kuota khusus calon guru penggerak yang dimana providernya bisa menjangkau semua wilayah yang ada, baik di kota maupun desa, dan terkhusus jadwal yang berubah, baiknya ada pemberitahuan pagi hari tentang jadwal yang akan diikuti pada hari tersebut. Mengingatkan saja. 3. Bagaimana rencana untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Nah, itu tadi tolong difasilitasi kuota khusus calon guru penggerak, karena bagaimanapun kami sering kali terkendala di pembiayaan kuota dan gangguan jaringan.
4. Hal-hal apa saja yang saudara ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Saya ingin setiap hari pembelajaran LMS ada video motivasi untuk kami agar kami tetap semangat dan tidak jenuh dengan tugas-tugas yang diberikan. Saya rasa hal tersebut juga akan memberikan kefokusan lebih sebelum mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. C. Respon terkait refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. 1. Apa saja kekhawatiran yang Bapak Ibu calon guru penggerak resahkan sebelum mengikuti PPGB secara daring? Pertama, lebih kepada jaringan terganggu. Kedua, jadwal PPGB berbenturan dengan jadwal mengajar di sekolah atau luring. Yang ketiga, kuota habis dan tidak memiliki biaya untuk membeli karena ada biaya lain yang harus dipenuhi. 2. Kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti PPGB secara daring? Ternyata 2 dari 3 hal yang meresahkan terjadi seperti jadwal mengajar luring, luar jaringan terkadang berbenturan dengan jadwal Vkon. 3. Apa saja harapan yang Bapak Ibu calon guru penggerak impikan sebelum mengikuti PPGB secara daring? Harapannya adalah Kemendikbud akan lebih memfasilitasi kami, yang mana program ini merupakan program unggulan dari Bapak Menteri. Dan lama program ini cukup menjadi bukti bahwa program guru penggerak ini adalah program yang sangat diharapkan keberhasilannya dan akan memberikan dampak besar kepada pendidikan Indonesia ke depannya. 4. Apa harapan-harapan tersebut sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Dari segi materi pembelajaran saya sudah cukup membuat saya berharap banyak dengan program ini, dan harapan itu sudah terwujud dengan kesigapan para instruktur, fasilitator, serta pendamping yang telah ditunjuk oleh penyelenggara PPGB ini. 5. Adakah harapan baru yang Bapak Ibu calon guru penggerak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan saya lebih kepada pemberian motivasi secara berkala kepada para calon guru penggerak agar supaya semangatnya tetap terjaga. Karena saya lebih melihat beberapa hari terakhir ini teman-teman terkadang merasa jenuh dan kurang bersemangat. Jadi saya harap ada kata-kata motivasi yang diberikan kepada kami minimal 1 hari 1 kali sebelum pembelajaran dimulai. 6. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD? Alhamdulillah, penanggung jawab sekolah, yakni kepala sekolah, sangat memberi respeknya kepada kami calon guru penggerak yang melakukan penerapan pembelajaran yang telah didapat di program ini. 7. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang Bapak Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, lebih kepada menjadi pendengar yang baik. Kedua, menjadi lebih memahami karakter peserta didik. Ketiga, lebih peka dengan apa yang diinginkan peserta didik. 8. Apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Berupaya menjadi panutan yang baik untuk pendidikan atau peserta didik, seperti halnya berpakaian rapi dan menjaga kebersihan badan, bertutur kata baik, sampai melakukan pendekatan dengan hati. 9. Bagaimana respon peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan? Alhamdulillah, responnya baik, sangat baik. Mereka bahagia dan mulai menampakkan empati, serta yang terpenting mereka mampu bahagia dengan keadaan sekitarnya. Salam dan bahagia. 10. Bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut? Jujur bahagia, senang, dan merasa bahwa peserta didik lebih mampu fokus dengan materi yang diajarkan, tidak akan tertekan dalam pengajaran sehingga mereka merasa bahwa belajar itu menyenangkan. 11. Hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Saya rasa semua yang saya lakukan untuk penerapan kali ini sudah baik. Buktinya saya bisa mendapat respon positif dan teman sejawat, kepala sekolah, dan bahkan sampai peserta didik yang menjadi tujuan dari penerapan program ini. 12. Apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya dan
Adapun yang perlu diperbaiki adalah penyampaian sosialisasi kegiatan menggunakan bahasa daerah dikarenakan masih ada beberapa peserta didik yang kurang paham akan bahasa pemersatu bangsa, yakni bahasa Indonesia. Mereka kesehariannya menggunakan bahasa ibu. Jadi ketika kita memberikan penyampaian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, terkadang mereka lambat memahami. Nanti 1-2 kali baru peserta didik memahami maksud dari penyampaian tersebut. 13. Apa rencana tindak lanjut Bapak Ibu terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Rencana lebih lanjut, saya akan mencoba menerapkan poin kebersihan yang mana poin ini juga berkaitan dengan penerapan program yang pertama saya lakukan sebelumnya. Dokumentasi pendampingan 1. Di sini saya sedang berdiskusi dengan pendamping saya, yaitu Ibu Dia. Di sini kami sedang berdiskusi dan saling memberikan informasi seperti itu. Dokumen pendamping 1. Di sini saya sedang menunjukkan portofolio digital saya. Dokumen pendampingan individu 1. Di sini saya sedang diinterview, diwawancarai oleh Ibu Dia. Dokumentasi pendampingan individu 1. Di sini alhamdulillah dalam pendampingan individu yang pertama saya disurprise-kan dengan kehadiran Bapak Bambang dari BPGP Jawa Tengah. Di sini kami berempat sedang berdiskusi bersama. Dokumen pendampingan individu pertama, yang pertama itu di sebelah kanan ada Bapak Bambang dari BPGP Jawa Tengah. Yang kedua ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus. Yang ketiga ada pengajar praktek saya Ibu Dia. Selanjutnya sebelah kiri pinggir sendiri itu adalah saya calon guru penggerak. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.